bahan-bahan yang perlu kita siapkan pada budidaya urban farming ini pertama adalah biji benih tanaman yang akan kita budidayakan, mulai dari selada, pokcai atau sawi hijau, kemudian kangkung dan sebagainya. Selanjutnya adalah rock wool dan tray sebagai tempat penyemaian sebelum dipindahkan ke tempat penanaman sesungguhnya. Ini adalah tray yang digunakan untuk bersemen. Kemudian ini rock wool yang sudah kita potong-potong tetapi tidak sampai putus, dan bagian tengahnya kita beri lubang. Itu adalah gergaji potong. Biasanya kita gunakan gergaji kue. Itu adalah rock wool yang nanti kita gunakan. Selanjutnya ini adalah bahan untuk nutrisi yang akan kita gunakan. Ada nutrisi A dan B yang nantinya kita campur sebagai nutrisi campuran untuk media atau untuk suplai makanan pada budidaya urban farming. Ini pH down yang digunakan untuk menurunkan pH pada media yang akan kita gunakan. Sedangkan ini adalah TDS, alat untuk mengukur ppm 4 per milian daripada nutrisi yang akan kita gunakan. Ini pH meter sebagai alat pengukur pH yang nantinya untuk mengetahui berapa pH pada air atau media. Setelah nanti pH down yang kita gunakan setelah kita mengetahui pH pada larutan tersebut. Ini dakron dan tray serta alas dari tray yang kita gunakan untuk media penyemaian daripada kangkung. Kami gunakan media itu supaya mempermudah di dalam penyemaian dan pemindahan tanaman. Caranya yaitu pertama kita ambil dakron, kemudian kita masukkan kepada tray. Cukup sedikit saja sebetulnya. Itu yang kita masukkan, semuanya lubang kita isi, seterusnya sampai betul-betul sudah terisi semuanya. Tray yang sudah terisi dakron kita tempatkan dalam nampan, kemudian kita tambahkan air sebagai media tumbuh dari benih nanti. Di sini tidak membutuhkan nutrisi, tetapi cukup air biasa untuk mengecambahkan daripada benih kangkung tersebut. Kangkung yang sudah kita peram selama 2 hari di dalam wadah yang lain. Nah, kemudian benih yang sudah kita peram kita masukkan ke dalam tray-tray yang sudah ada di situ, yang sudah ada dakron dan sudah basah oleh air, dengan jumlah masing-masing lubang sekitar 7 sampai 8 benih yang sudah kita rendam atau peram tadi sampai betul-betul semuanya sudah penuh. Benih di tempat ini, di tray ini biasanya umur sekitar 7 sampai 8 hari, 6, 7, 8 itu yang nantinya akan kita pindahkan ke tempat pembesaran, di tempat yang tempat tumbuh daripada tanaman itu. Nah, di sini ini adalah media yang akan kita gunakan untuk menanam selada dan pakcoy. Ini terdiri dari beberapa
paralon yang sudah kita modifikasi sedemikian rupa, sedangkan ini media untuk tumbuh kangkung. Ini media untuk tumbuh kangkung, ini modelnya statis, jadi air yang statis, tidak pakai alat pompa dan sebagainya. Pada budidaya selada dan sawi hijau, kita menggunakan model DFT atau rendaman, sedangkan pada kangkung kita menggunakan rakit apung statis. Dimaksud dengan rakit apung statis karena dia sifatnya mengapung dan tidak ada gerakan daripada air, airnya tetap di situ dan tidak menggunakan mesin pemutar air. Sedangkan pada selada dan sawi putih kita gunakan DFT. Ini karena di tempat kami sekali lagi karena rawan listrik mati. Kalau nanti waktu kita tinggal kemudian listrik mati, maka akan terjadi kegagalan tanam, sehingga kami gunakan di sini model DFT, yaitu airnya agak menggenang dengan berputar dan ada 8 lajur atau 8 paralon, masing-masing 4 untuk selada, 4 untuk sawi putih. Karena kami pemula, kami mencoba untuk yang ringan-ringan, yang mudah, yang sederhana. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk seterusnya. Di sini kami lakukan tadi pengukuran pH, karena pH-nya masih di atas 8, kita tambahkan dengan pH down, berfungsi untuk menurunkan pH. Kita masukkan dalam cairan, kita aduk-aduk sampai betul-betul rata. pH-nya betul-betul turun antara 5,5 sampai 6,5. Itu yang memaksimalkan nutrisi untuk terserap secara baik oleh tanaman. Jadi pH yang baik untuk penyerapan nutrisi antara 5,5 sampai 6,5. Kita ukur lagi pH-nya dengan pH meter, sudah kelihatan sekitar 6,2, sudah sesuai dengan keinginan. Kemudian kita tambahkan nutrisi, terdiri dari nutrisi A dan nutrisi B. Ini yang akan kita masukkan. Pertama, nutrisi B yang kita masukkan di sini, yang berwarna lebih gelap daripada yang nutrisi A. Penambahan diusahakan sama antara nutrisi A dan nutrisi B, jumlah yang ditambahkan sama. Awalnya tadi kandungan nutrisinya masih di bawah, dari 600 masih sekitar 300, 400. Kemudian kita tambahkan itu, dan setelah penambahan kita aduk-aduk supaya merata. Ganti nutrisi B yang kita tambahkan untuk memaksimalkan kandungan nutrisi yang ada di situ. Kita aduk-aduk terus sampai betul-betul rata. Kemudian kita nanti ukur lagi dengan TDS meter. Kurang lebih sama penambahan antara A dan B. Kita ukur lagi dengan alat TDS. Kita lihat berapa ppm yang ada di larutan tersebut, di air tersebut. Karena masih kurang, kita tambahkan lagi cairan nutrisinya yang sudah kita encerkan terlebih dahulu. Kita aduk-aduk sampai betul-betul rata. Penambahan nutrisi A dan nutrisi B sebaiknya diberi jeda waktu supaya ketahuan. Masih kurang, kita tambahkan lagi
sampai betul-betul antara 800 sampai 1000 ppm. Selanjutnya ini tanaman yang sudah berumur sekitar antara 9, 10, 11, terus ini sudah hampir umur 12 hari setelah pindah tanam. Ini memang untuk selada maupun untuk pakcoy belum kelihatan, tetapi untuk kangkung sudah kelihatan beda jauh umur panen antara kangkung dan selada. Kangkung mungkin pada umur 17 hari sudah bisa kita panen, sedangkan selada mungkin pada umur sekitar 27-30 hari. Itu yang sehingga di sini kelihatan kalau kangkung ketingginya lebih besar daripada selada maupun sayur hijau atau pakcoy ini. Perawatan pada tanaman atau budidaya urban farming tidak terlalu sulit pada kami. Untuk gulma jelas tidak ada, karena kita tanam pada media yang terbatas, tidak memungkinkan tumbuh gulma dibanding pada kalau kita budidaya di media tanah. Sedangkan pengendalian hama dan penyakitnya hampir tidak ada, karena kita menggunakan greenhouse yang sudah kita desain, dari atapnya menggunakan UV, dan yang bagian samping kita gunakan insect net. Harapannya hama pengganggunya tidak masuk, termasuk harapan kami penyakitnya juga tidak ada. Nah, di sini kelihatan kami tidak melakukan pengendalian hama dan penyakit. Jadi tidak ada perlakuan, insya Allah ini bebas dari insektisida. Meskipun kalau kita ngomong organik masih belum organik, karena air yang kita gunakan kita tidak jamin. Air yang kita gunakan di sini cenderung banyak kapurnya, karena biasanya air yang ada di persawahan banyak mengandung kapur. Tapi kami siasati dengan pemberian saringan di paralon tempat keluarnya daripada aliran air. Di situ akan tersaring kapur-kapur itu. Pada awal-awal pindah tanam, kandungan kapur yang ada pada air itu tinggi sekali, sehingga harus sering kita bersihkan. Saringan itu kita buka paralon, kita bersihkan untuk menghindari berkurangnya air, karena air yang tumpah akibat salurannya buntu. Jadi pada tempat yang lebih rendah airnya akan tumpah karena saluran buntu atau salurannya tersumbat. Nah, ini tanaman yang sudah berumur sekitar 12 hari sudah kelihatan bagus, tidak ada yang gagal dari pindah tanam kemarin. Tanaman kangkung yang siap dipanen, yang kira-kira masih berumur 10 hari, dan ini adalah tanaman selada dan kailan. Panenan daripada kangkung yang luar biasa, yang jumlahnya mungkin ada sekitar 30 ikat, dan ini siap kita bawa untuk kita pasarkan di sekolah. Kita tawarkan kepada ibu-ibu termasuk bapak-bapak. Ini adalah tanaman selada yang juga siap panen. Kira-kira selisih 10 hari lagi siap panen ini. Selada dan
kailan. Pak Coy sebagian kailan. Kita tanam lagi kangkung. Jadi kangkung panen sudah kita siapkan benih daripada kangkung yang baru. Pak Coy yang kita panen dan kailan. Sekian, terima kasih dari SMK Nekat.